Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gen Channel. Di video sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang berbagai materi ya. Kalian bagi yang belum nonton silahkan dicek terlebih dahulu. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasinya. Karena di channel ini akan selalu update tentang materi-materi seputar biologi ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan juga perbedaan kloroplas dengan mitokondria. Karena di UTBK, di ulangan harian atau di ujian mandiri, kloroplas dan juga mitokondria ini kerap ditanyakan. Nah, di video sebelumnya lagi ya, kita sudah membahas tentang materi metabolisme, ada katabolisme maupun anabolisme. Nah, itu erat kaitannya dengan organel yang akan kita bahas sekarang. Kalau kloroplas berarti berkaitan dengan proses anabolisme terutama atau dalam proses fotosintesis baik reaksi terang maupun reaksi gelap. Sedangkan kalau mitokondria berarti respirasi aerob yang termasuk ke dalam katabolisme. Terutama prosesnya yang melibatkan mitokondria ini ada dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs dan juga transport elektron. Nah, untuk organelnya saya sudah buatkan sebetulnya videonya, dicari saja ya. Termasuk proses metabolismenya, saya juga jelaskan tentang organel-organelnya. Tentang struktur dari kloroplas maupun mitokondria ini. Nah, kalau di sini kita hanya akan membahas tentang persamaan dan juga perbedaannya saja. Pertama kita bahas dulu persamaannya. Nah, persamaan antara kloroplas dengan mitokondria ini yaitu sama-sama memiliki membran ganda. Jadi membrannya ada dua. Ada membran luar dan juga membran dalam. Kemudian yang kedua, sama-sama memiliki DNA, kemudian RNA, ribosom, dan juga enzim. Jadi di dalam organel ini, baik di kloroplas maupun mitokondria, sama-sama memiliki DNA, RNA, ribosom, serta enzim. Dan yang ketiganya, sama-sama menghasilkan ATP. Hanya saja mungkin jumlahnya berbeda ya. Karena kalau mitokondria jauh lebih banyak jumlah ATP yang dihasilkannya dibandingkan dengan kloroplas. Tapi ya itu juga sama-sama menghasilkan ATP, jadi kita kategorikan ke dalam persamaan. Jadi persamaannya sama-sama memiliki membran ganda, sama-sama memiliki DNA, RNA, ribosom dan juga enzim, serta sama-sama menghasilkan energi yang berbentuk ATP. Lalu apa saja perbedaannya? Nah, kalau untuk perbedaannya kita lihat tabel berikut ini ya. Di sana ada kloroplas, kemudian ada mitokondria. Pertama kloroplas terlebih dahulu. Kalau kloroplas itu terlibat dalam proses anabolisme atau proses pembentukan senyawa organik dari senyawa-senyawa anorganik. Nah, khususnya di sini proses fotosintesis. Sedangkan kalau mitokondria itu berperan dalam proses katabolisme, ini kebalikannya, yaitu dalam proses respirasi. Nah, katabolisme ini proses pemecahan senyawa organik menjadi senyawa-senyawa anorganik ya. Lalu di kloroplas mengandung pigmen ya. Mengandung pigmen klorofil A maupun klorofil B. Sedangkan kalau pada mitokondria tidak mengandung pigmen. Lalu pada kloroplas membran dalamnya tidak membentuk lekukan, sedangkan pada mitokondria memiliki krista, yaitu lekukan dari membran dalam ya. Dan yang terakhir berarti si kloroplas ini hanya ditemukan pada tumbuhan dan juga alga, sedangkan mitokondria ditemukan pada semua jenis sel eukarioti kecuali pada prokariotik ya. Kalau prokariotik tidak memiliki mitokondria. Nah, jadi itu adalah perbedaan-perbedaan yang ditemukan pada kloroplas dan juga mitokondria. Sekali lagi, jadi kalau pada kloroplas terlibat dalam proses anabolisme, khususnya pada proses fotosintesis, kemudian mengandung pigmen, baik klorofil A, kemudian klorofil B, bahkan pigmen yang lain, kemudian membran dalamnya tidak membentuk lekukan, dan yang terakhir
hanya ditemukan pada tumbuhan dan alga saja ya. Sedangkan kalau pada mitokondria terlibat dalam proses katabolisme khususnya dalam proses respirasi aerob, kemudian tidak mengandung pigmen, lalu memiliki krista yaitu membran dalam yang membentuk lekukan ya. Ini tujuannya untuk memperluas bidang penyerapan oksigen ya. Kemudian yang terakhir, mitokondria ditemukan di semua sel eukariotik ya. Nah, itu adalah perbedaan antara kloroplas dengan mitokondria. Semoga bermanfaat dan semoga memudahkan kalian memahami tentang persamaan dan juga perbedaan antara kloroplas dengan mitokondria. Terima kasih. Sekali lagi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawahnya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Jangan lupa jika video ini juga bermanfaat, maka silahkan di-share ke teman-temannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.